Karena sesuai dengan visi misi Pak Bupati di tahun awal-awal beliau menjabat terkait dengan pembangunan desa dan penataan kota. Betul sekali. Kami di DPRD di Komisi 3 akan bersinergi dan mengawasi jalannya pembangunan yang ada di wilayah dapil kita di Kecamatan Juai dan Halong banyak sebenarnya. Namun tantangan itu kita carikan solusi. Apa solusinya yang memang menjadi tantangan di tengah-tengah masyarakat kita? Misalnya kayak ini jembatan belum terbangun. Siap. Berarti karena pada saat-saat kita pembahasan kita sampaikan ke SKPD terkait, ke Pak Bupati, bahwa ini ada masih yang belum tercover dalam visi dan misi Pak Bupati terkait pembangunan desa dan penataan kota. Di aliansi masyarakat adat Nusantara itu bukan hanya Dayak aja di situ. Itu komunitas adat yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Nah, jadi berbagai suku yang ada di komunitas ada di wilayah Nusantara itu semuanya disatukan di dalam aliansi masyarakat adat Nusantara. Oke. Selain fokus ke infrastruktur pembangunannya apalah juga ke adat dan budayanya pian bangun juga di sana apalah. Kenapa kita perlu bangun adat dan budaya kita? Karena itu warisan budaya yang perlu kita sepakat loh ini. Kita lestarikan. Iya. Oke, kembali lagi bersama kita di podcast Parlementaria bersama Ulun Muhammad Aditya Haryadi, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Bapak Supyan Nur, politisi P3. Betul. Dan beliau ini dari Dapil 2 itu mencangkup Juai dan Halong walah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kayak apa kabar pian nih, Pak? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah baik walah. Sehat. Jadi pian ini sudah di periode kedua nih, Pak lah. Betul. Alhamdulillah periode kedua. Dan pertanyaan awal lo nih, Pak. Boleh, di komisi berapa pian ini sekarang nih? Hari ini kami setelah hasil musyawarah kita di DPRD, kita diminta di komisi 3 berdasarkan putusan fraksi gitu. Oke. Dari fraksi P3 kan yang memutus kita ke komisi 3. Di komisi 3 itu menaungi apa nih, Pak? Kalau boleh tahu nih. Di komisi 3 partner kerja lah atau bahasanya kan mitra kerja kita dengan PUPR. Oke. Perhubungan, Dinas Kominfo. Itu yang menjadi mitra-mitra kerja kita di komisi 3 kan. Kalau sebelumnya di mana tuh pian, Pak? Sebelumnya di periode pertama kita tetap di komisi 3 juga. Oh, jadi ini periode kedua nih lah. Tinggi. Artinya partai ini mempercayakan kepada pian kan. Betul. Suara-suara masyarakat di dapil pian ini percaya lawan pian sudah kan. Di dapil kita kan Kecamatan Juai dan Halong. Inge. Artinya selama satu periode sebelumnya tuh jelas toh pian sudah dipercaya masyarakat, artinya ada sesuatu hal yang pian bangun di situ, pian kawasi kan. Itu bisa pian ceritakan lah dulu itu nih. Bisa. Kebetulan kita di komisi 3 dari tahun awal di periode awal. Ini memasuki ke periode kedua, kita tetap di komisi 3. Kenapa kita sepakat ditempatkan di komisi 3? Karena di wilayah Kecamatan Halong khususnya, itu daerah-daerah yang memang pembangunan jalan dan jembatan ini masih belum selesai, masih perlu gitu. Karena sesuai dengan visi misi Pak Bupati di tahun awal-awal beliau menjabat terkait dengan pembangunan desa dan penataan kota. Betul sekali. Kami di DPRD di Komisi 3 akan bersinergi dan mengawasi jalannya pembangunan yang ada di wilayah dapil kita di Kecamatan Juai dan Halong. Artinya fokus pembangunan ini juga DPR ini selaras malah. Selaras dengan apa nih visi pemerintah nih lah, wabil khusus Bupati nih. Visi dan misi Pak Bupati. Iya. Membangun desa, menata kota. Artinya sudah sampai ke Halong nih, Pak lah. Luar biasa. Jadi dulu kita lihat kan Halong ini sulit diakses tuh kan. Betul. Semenjak Pak Abdul Hadi maju dan sinergi khususnya lawan bagian pian nih mudah tuh diakses kan. Apalagi Betarius kan ada di Halong nih. Ada. Betarius nih. Ini kondisi menuju arah ke Betarius yang sudah ke wisata Betarius itu yang sudah selesai itu jalan dari Mamigang menuju ke Sawang
Itu salah satu akses kita menuju ke Batarios. Habis itu dari Sawang menuju ke Jajanang. Nah, Jajanang itu masih tahapan pengerjaan hari ini. Dari Sawang menuju ke Jajanang itu sekitar 10 kiloan, tahapan pembukaan kembali. Karena kemarin itu sudah dilaksanakan dengan dana desa. Hari ini dilaksanakan lagi dengan PUPR kan, melalui Karya Bakti dengan kerjasama dengan Banpa Dandim, Pak Koramil. Nah, sehingga hari ini itu sudah terbuka. Tinggal ke depannya itu untuk perkerasan maupun pengecoran kembali jalan daerah menuju ke Batarios. Artinya Halong ini salah satu kecamatan yang siap untuk dijual nih Pak lah. Betul. Untuk pariwisatanya, mobil khusus budayanya nih. Adat budayanya, seni budayanya, maupun kayak tari-tarian, maupun kayak acara aruhan. Itu merupakan adat istiadat seni budaya yang memang turun temurun, yang menjadi warisan budaya yang ada di khususnya di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, merupakan sebuah kekayaan Indonesia. Jadi sebelumnya ulun ucapkan dulu kan selamat atas terpilihnya Pian di periode kedua ini sebagai anggota dewan. Terima kasih. Dan yang kedua ulun ucapkan juga selamat karena sudah terpilih sebagai ketua aman. Betul. Nah, bisa nih Pian jelaskan ke pemirsa kita nih kan apa Gerang Aman itu, kepanjangannya apa, kerjanya apa kan. Ini kan selain dewan ini kan selain fokus mengawasi pemerintahan, Pian juga terlibat nih di komunitas-komunitas yang peduli adat dan budaya tuh kan. Betul. Nah, sedikit mohon izin kita menjelaskan terkait Aman. Aman ini adalah organisasi aliansi masyarakat adat Nusantara yang disatukan satu Nusantara. Jadi satu Indonesia nih? Satu Indonesia. Oh iya. Dan hari ini itu sudah diakui di PBB. Di PBB internasional? Betul. Oke. Nah, karena aliansi masyarakat organisasi aliansi masyarakat adat Nusantara ini memang mampu menyatukan masyarakat adat se-Nusantara. Nah, jadi hari ini kami dipercayakan oleh kawan-kawan di komunitas adat di Kabupaten Balangan untuk mengurus dan menjadi ketua harian PD Aman Kabupaten Balangan. Terkait tugas kita di di organisasi ini di PD Aman Kabupaten Balangan adalah meningkatkan dan memperjuangkan Perda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terkait komunitas-komunitas kita yang memang sebelumnya ada beberapa yang perlu kita benahi, kita luruskan. Kenapa perlu kita luruskan? Kemarin terkait hutan adat, wilayah adat. Jadi asumsi-asumsi ini kita luruskan. Tanah ulayat dan adat istiadatnya, dan serta kearifan lokalnya. Jadi asumsi-asumsi sebelumnya bahwa masyarakat adat itu masyarakat yang ada di pegunungan, yang jadul gitu. Namun sekarang itu kita akan terjemahkan bahwa masyarakat adat itu bukan yang jadul lagi. Betul tuh. Masyarakat adat yang mengarah kita ke modern, apalagi hari ini Indonesia sudah punya ibu kota baru, betul, ibu kota Nusantara. Nah, masyarakat adat yang ada khususnya di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Balangan, bukan orang gunung lagi, bukan orang yang terpinggirkan lagi gitu. Ibu kota kita ini kan bisa logo jo bandir kan. Artinya apalah antara komunitas yang Pian pimpin ini juga berhubungan lawan tugas Pian di dewan balah. Betul. Itu sinerginya luar biasa tuh kan. Betul. Apalagi Pian bisi power di dewan. Perlindungan masyarakat hukum adat. Perda yang memang memayungi menjadi payung hukum terhadap masyarakat adat dan komunitas adat yang ada di Kabupaten Balangan. Oke, ini pertanyaannya kita geser sedikit Pak lah. Betul, silakan. Selama sampai hari kan Pian di Komisi 3 nih kan. Betul. Dan Dapil Juwai Halong ini kan Dapil Pian nih kan. Betul. Nah, apa tuh tantangannya Pak selama menjabat ini bertemu masyarakat yang kayak apa, misalkan selama Pian bertugas tiba-tiba masyarakat datang ke rumah kah minta ulahkan jembatan kah atau kayak apa gitu kan. Kalau terkait tantangan itu banyak sebenarnya. Namun tantangan itu kita carikan solusi. Apa solusinya yang memang menjadi tantangan di tengah-tengah masyarakat kita? Misalnya kayak ini jembatan belum terbangun. Siap. Berarti karena pada saat-saat kita pembahasan
kita sampaikan ke SKPD terkait, ke Pak Bupati, bahwa ini ada masih yang belum tercover dalam visi dan misi Pak Bupati terkait pembangunan desa dan penataan kota. Ya alhamdulillah sampai hari ini kalau terkait pembangunan jalan dan jembatan serta jalan-jalan ke perumahan, jalan-jalan ke kebun, itu sudah hampir 80% sudah tercover. 80% tercover apalah? Itu menurut pandangan dan analisa kita. Iya, di Kecamatan Halong dan Juai. Iya, Kecamatan Juai dan Halong. Oke, luar biasa nih Pala. Jadi selain pembangunan fisik, Balangan ini juga dirasa perlu untuk pembangunan sumber daya manusianya Pala. Nah, dari sudut pandang Pian, bagaimana tuh Pak perkembangan sumber daya manusia di Juai dan Halong? Terkait perkembangan sumber daya manusia, siap. Hari ini ada beberapa pelatihan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Balangan yang diajukan oleh menjadi program pemerintah dan disepakati di DPRD. Ada pelatihan di BLK kan ada supir, operator dan banyak tuh. Apalagi kemarin itu yang security. Nah, sehingga setelah hasil pelatihan yang diterbitkan, ada sertifikatnya, ada yang dapat SIM-nya kan. Nah, jadi itu bisa diterjunkan ke dunia kerja. Di situ salah satunya membuka lapangan pekerjaan karena ya sudah punya keahlian dan sudah punya keterampilan, bisa bekerja dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dan meningkatkan keterampilan dan membuka lapangan kerja baru. Siap. Jadi kayak Bapak jelaskan tadi bahwa masyarakat adat itu bukan lagi masyarakat jadul ya kan. Betul. Kita ini sudah modern kan. Bahkan jangan salah nih. Malah orang-orang adat ini biasanya yang duduk di posisi strategis. Betul. Hati-hati itu kan, hati-hati itu. Di dewan, di pimpinan kan ini rata-rata pasti orang adat tuh kan. Bugis misalnya kan. Kalau kita terkenal Dayak misalnya kan, itu rata-rata orang-orang adat tuh. Jangan macam-macam kan biasanya. Jadi sedikit kami tambahkan. Di aliansi masyarakat adat Nusantara itu bukan hanya Dayak aja di situ. Itu komunitas adat yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Nah, jadi berbagai suku yang ada di komunitas, ada di wilayah Nusantara, itu semuanya disatukan di dalam aliansi masyarakat adat Nusantara. Oke. Jadi kan Halong ini Pak terkenal itu kebinekaannya. Betul. Kalau ujar orang Banjar tuh karena ulun kuliah di Banjar nih. Jadi ada miniatur negara halus di Balangan Toja kawanan ulun kan. Halong itu adalah salah satunya miniaturnya Indonesia. Miniatur Indonesia. Agama semua ada. Semua ada. Adatnya, sukunya ada kan. Betul. Bahkan orang Jawa pun ada di sana. Madura juga ada. Jadi terkumpulan nih kan. Nah, itu melihat pandangan itu kayak apa nih Pak sebagai anggota dewan nih? Adakah keluhan misalnya atau konflik atau kayak apa itu? Kalau pandangan kita sampai hari ini hampir 20 tahun yang kami memahami tentang kebinekaan yang ada di Kecamatan Halong, itu belum pernah ada konflik terkait kepercayaan, terkait kesukuan, terkait bahasa. Artinya saling menghormati, saling menghargai, saling menjunjung tinggi keberagaman yang ada di wilayah itu tersebut. Oke. Makanya disebutkan di miniaturnya Indonesia. Miniatur Indonesia. Itu benar nih permisi saya miniatur Indonesia bujur ini karena kita selama kuliah itu sudah beberapa kali kan membawa teman-teman dari Banjar tuh ke Halong tuh dan sini ini asli orang Halong. Betul. Dan asli orang Dayak malah. Betul. Nah, artinya ini ada stigma kan pala orang-orang Banjar bisa takutan ya kalau Pak. Kok takutan ke Halong aja kalau kenapa aja. Oh, jangan salah. Betul. Di Halong itu masyarakatnya luar biasa baik. Luar biasa baik, ramah tamah, orang Balangan ini bahasanya di sana. Kalau orang baik kita pasti baik. Iya. Kalau orang jahat ya apa boleh buat. Di dewan ini kan juga kalau kada salah pala ada menggarap perda tentang perlindungan masyarakat hukum adat kan pala. Nah itu sudah sampai mana tuh Pak proses itu tuh? Kalau terkait perda perlindungan masyarakat hukum adat, kemarin kan ada yang diminta oleh kawan-kawan di komunitas bahwa kita di sana dimuat tentang pemberdayaan, perlindungan terhadap masyarakat adat. Artinya ada 3 poin penting kemarin yang kita masukkan di dalamnya, ada pemberdayaan, ada perlindungan, ada satunya akan ingat kita. Nanti kita jelaskan lebih detail terkait 3 poin penting yang telah kita muat di dalam perda tersebut. Artinya memang
digagas itu malah digagas dan memang harus diadakan tuh kan. Iya. Jadi selama Pian menjabat ini selain fokus ke infrastruktur pembangunannya apalah juga ke adat dan budayanya Pian bangun juga di sana apalah. Kenapa kita perlu bangun adat dan budaya kita? Karena itu warisan budaya yang perlu kita sepakat loh ini. Kita lestarikan. Iya. Kebudayaan yang perlu kita lestarikan karena itu salah satu kekayaannya Indonesia. Jadi bahasa lain yang memang menjadi penilaian maupun menjadi informasi yang perlu kita luruskan. Yang adat istiadat apa masyarakat adat, masyarakat yang Dayak itu bukan hanya apa namanya non muslim aja di situ. Betul. Hari ini masyarakat adat, masyarakat Dayak bermacam-macam agama yang maupun agama Islam, agama Buddha, Hindu, Kristen, Katolik. Iya. Jadi memang agamanya sesuai dengan keinginan dan keyakinannya kan. Iya. Cuman budayanya itu tetap dilestarikan. Tetap dilestarikan. Dan sampai hari ini ya kalau dan sampai kapanpun kan. Sampai kapanpun harus tetap dilestarikan tuh. Selain itu juga apalah pertanyaan ulun ini mungkin karena menjadi anggota dewan di Dapil Johor ini menarik menurut ulun Pak. Karena masyarakatnya tadi kan kita tahu nih miniatur Indonesia kan artinya macam-macam ditemui. Kan. Mungkin bisa ada cerita lucu apa kesan pesan Pian selama entah periode sebelumnya atau hari ini atau apa yang ditemui yang lucu-lucu tuh nah. Kalau cerita lucu ya mungkin kada lucu-lucu amat. Namun apa namanya kalau di tengah-tengah masyarakat kita pastilah ada hal-hal yang memang kurang dipahami, kurang dimengerti. Tapi kita buatlah supaya bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kayak apa cara Pian tuh Pak? Untuk menjelaskan salah satunya kita pendekatan. Siap. Pendekatan, kita beri penjelasan. Nah itu salah satunya agar supaya mereka memahami apa yang kita maksud. Kadang nggak ini Pak lah di kampung nih Pak lah. Bahkan dulu berpikir gini juga. Cuma pokoknya yang sama mengabulkan ini dewan. Padahal ada sama tugas dewan kan. Betul. Itu tuh. Sebenarnya kalau terkait usulan masyarakat, terkait apa namanya apa yang dibutuhkan di daerah, di kampung, di desa, itu tidak serta-merta hanya anggota dewan. Bujur ini Pak. Melalui organisasi boleh, melalui perorangan boleh, untuk menyampaikan apa namanya keinginan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Betul. Kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Artinya dewan ini fokusnya itu pengawasan ya kan Pak? Pertama pengawasan. Iya. Yang kedua tadi mengusulkan karena kita sebagai tempat penampung aspirasi masyarakat. Terkhusus di dapil kita. Tadi siang kita ada pertanyaan dari kawan-kawan di Kecamatan Lampihong. Apakah boleh kami di Kecamatan Lampihong mengusulkan melalui sampean? Boleh, iya. Sebab kita adalah DPRD Kabupaten Balangan. Betul. Jangan hanya terbatas di situ ya kan? Bukan. Iya. Dari Tabing Tinggi, Awayan, Batu Mandi, Lampihong, Peringen Kota, Peringen Selatan. Pada saat kita bertemu, pada saat kita ada kegiatan, kalau memang ada yang perlu diusulkan, boleh kita siap. Siap ditampung ya kan? Siap ditampung dan siap dikawal. Ya, siap dikawal. Apalagi pada saat ini ada beberapa daerah yang memang jaringan telepon masih blank spot. Iya. Sedangkan sekarang itu kan Indonesia sudah merdeka. Betul. Merdeka sudah. Sebuah kemerdekaan ini perlu karena jaringan internet. Jaringan telepon. Ini masuk di Komisi Pian nih kan? Betul. Jaringan PLN. Iya. Ada beberapa wilayah kita yang masih belum terjangkau PLN dan ada beberapa wilayah kita yang masih blank spot jaringan. Iya. Nah, makanya hari ini kami berupaya untuk bisa diperjuangkan terkait jaringan telepon, terkait jaringan PLN yang sampai hari ini masih perlu ada beberapa daerah yang belum terkapar. Ulun percaya Pian fokus itu Pak, karena ulun pernah ke Sumber Rezeki rasanya. Betul. Dan ada melihat mobil Pian di situ kan. Betul. Lagi mengawasi pemasangan jaringan tuh kan. Tower kemarin kan. Ada kita ini anggota dewan nih yang langsung turun bujur ini kan. Betul. Dasar bujur diawasi ini kan. Jadi tukang takutan jauh gawian kan. Satu diawasi, yang kedua kita harapkan itu bisa dinikmati, bisa dipergunakan oleh masyarakat.
ini yang serius kan kita. Karena Dan ya kembali ke poin tadi, Indonesia sudah merdeka. bujur Pak. Jadi dalam sebuah kemerdekaan ini harus dinikmatilah seluruh rakyat Indonesia. Iya. Dan salah satu pelantaranya melalui pian tuh kan. Betul. Agar masyarakat kita nih dapat merasakan juga kan. Merasakan. Kawan juga kawanan nonton TikTok di situ ya kalau. Nah, jadi kawan-kawan lah, ini nih first impression nih kan. Pertama kali bertemu Sidin nih, ini luar biasa ramah tamah. Jadi hanya datang tadi Bu Sidin sudah brokoan dulu Sidin kan. Santai aja dulu kita ini kan. Nah, jadi murah senyum. Jadi jangan takutan bila bertemu pian berawan ya kalau Pak. Ini kadang baik kapan aja boleh. Kadang kita ini segan bertemu dewan ini kan. Jadi malu-malu siput tuh nah. Kalau malu-malu siput. Wakil rakyat. Iya. Mewakili semua masyarakat yang ada di Kabupaten Balangan. Betul. Jadi jangan takutan bara-bara ya Pala. Oke, ini pertanyaan mungkin terakhir atau setelah ini ada Pala, harapan Pian nih Pak selama nanti menjabat sebagai anggota dewan ini, Pian hendak Balangan ini kayak Pak, khususnya dapil Pian nih kan Juwai Halong. Secara singkatnya yang kami hendaki Balangan ini maju dan terdepan. Mantap. Salah satu untuk menuju langkah Balangan maju dan terdepan. Kita ada beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah yang kita sepakati di DPRD. Pak Bupati sudah memprogramkan kuliah gratis, pendidikan gratis, ya, bank tanpa bunga, betul, masuk, UMKM, pelatihan. Nah itu salah satunya tadi untuk menjadikan Balangan maju dan terdepan. Habis itu di dunia keagamaan, tempat ibadah, semua tempat ibadah diakomodir, maupun gereja, wihara, masjid, langgar, pura, sudah diakomodir oleh pemerintah. Dan tempat-tempat komunitas adat, balai pertemuan, yang memang itu bisa diakomodir menjadi ada payung hukumnya di pemerintah daerah, itu bisa diakomodir. Siap. Karena bahasa tadi yang kita menjadi tujuan kita, Balangan maju dan terdepan. Maju dan terdepan Pala. Bagus tagline Pian ini kan. Betul. Balangan maju dan terdepan. Ini bisa calon-calon berikutnya ini juga kan dilihat-lihat ini. Betul. Amin. Bisa ini kan maju dan terdepan nih bisa sudah jadi tagline nih kan. Kalau konteksnya Balangan maju dan terdepan itu bukan kita sendiri kan, bersama dengan masyarakat Kabupaten Balangan. Saling merangkul Pala. Saling merangkul. Artinya antara eksekutif dan legislatif ini harus sinergi. Jangan amburadul ya kalau Pala. Jadi sama-sama. Apalagi kemarin kan di di debat Pak Bupati, memang beliau singgung terkait masyarakat adat. Organisasi masyarakat adat, dan ada beberapa organisasi yang memang berhubungan dengan masyarakat adat. Ada organisasi Aman, ada organisasi DAD, ada namanya Kepala Adat, ada namanya Pengulu Adat, ada ngarannya Kepala Balian, Patati di sana. Nah, jadi terkait itu sudah disinggung pada saat debat Pak Bupati, itu akan bersinergi dan akan dibenahi dari sisi apanya yang perlu kita luruskan. Itu tadi didiskusikan di sini ya kan, di DPR Kabupaten Balangan ini kan. Oke, terakhir Pak, mungkin Pian bisa hadap kamera dan sampaikan pesan khusus untuk masyarakat Balangan dan masyarakat di Juwai dan Halong, serta ke depan nih harus seperti apa gitu dari Pian. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk masyarakat Kabupaten Balangan, harapan kita pada hari ini yang pertama, kita jaga keamanan di Kabupaten Balangan karena kita menghadapi pilkada, pilkada ramah, pilkada damai. Yang kedua, jauhi narkoba, dekati pacar. Masuk ini pesan dengan. Nah, itu terkhusus untuk masyarakat di Kabupaten Balangan yang muda-mudanya maupun yang tutuhannya. Masuk ini kan barang nih. Itu mungkin pesan-pesan kita yang bisa kami sampaikan, dan kita selalu bersinergi. Siap. Apa yang menjadi keluhan di masyarakat kita tolong disampaikan ke pemerintah maupun ke DPRD. Melalui ada beberapa sudah
channel link yang bisa menyampaikan. Iya, betul sekali. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih banyak Pak Dewan. Sama-sama. Atas waktu dan kesempatan ulun bisa bertemu Pian. Betul. Dan mudah-mudahan kita bisa lagi di podcast berikutnya. Siap. Dan mungkin kita pembahasannya yang lebih santai lah nanti kan. Ini lumayan santai juga sih kan. Cuman kita harus fokus dulu nih kan satu pembahasan. Betul. Karena for your information, Sidi ini hobi maunjun. Betul. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang ketujuh maunjun bisa langsung kena hubungi lokasi kena. Siap. Mungkin seperti itu Pak lah. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.